Hai sahabat, Daf and Fish TV di sini. Di video kali ini kita akan mencoba membahas berbagai hal tentang khodam leluhur. Apakah pengalaman saya bersahabat dengan mereka dikatakan positif atau justru tidak sama sekali? Penasaran? Yuk simak terus videonya. Tiga cara memperoleh ilmu laduni menurut Al-Ghazali. Dalam kitabnya yang berjudul Al-Risalah Laduniyah, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada tiga cara untuk memperoleh ilmu laduni. Pertama, anugerah dari Allah. Dalam kasus pertama ini memang spesial karena ia diperoleh murni sebagai hadiah dari Tuhan. Artinya, dalam konteks ini, siapa saja bisa mendapatkan ilmu laduni tanpa memandang apa yang telah dan pernah diperbuatnya. Bisa jadi seorang pendosa, karena diberikan anugerah, dia lantas mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian dia mendapatkan pengetahuan yang belum pernah dipelajarinya. Namun begitu, karena ini adalah kasus spesial, tentu kita juga tidak bisa menjadikan alasan kita untuk berpangku tangan tanpa usaha sedikit pun. Karena bisa jadi anugerah itu datang justru setelah kita melakukan serangkaian usaha dengan penuh kesungguhan. Kedua, melalui jalan riyadah atau latihan, yakni dengan melakukan mujahadah dan muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Cara kedua ini menggunakan usaha. Al-Ghazali dalam hal ini mengutip dua ungkapan yang disebutnya sebagai hadis Nabi. Pertama, hadis barang siapa menjalankan apa yang ia ketahui, Allah akan memberikan ilmu tentang apa yang belum ia ketahui. Jadi syaratnya adalah memanfaatkan ilmu. Penekanannya adalah untuk menjalankan ilmu sampai pada level manfaat. Seseorang yang memperoleh ilmu laduni melalui cara ini adalah mereka yang memanfaatkan ilmu untuk hidup. Oleh sebagian ulama, untuk memperkuat kandungan dari hadis di atas, mereka mengutip akhir ayat ke-282 dari surat Al-Baqarah berikut. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Dia mengajarkan kamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Atas dasar hal di atas pula bisa dikatakan bahwa seseorang yang memiliki ilmu adalah mereka yang memiliki ciri khusus dan menonjol, yakni sifat khasyat takut dan kagum kepada Allah, sebagaimana juga dijelaskan dalam Qiyas Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Hal di atas juga berkaitan dengan hadis kedua yang dipaparkan oleh Al-Ghazali. Barang siapa yang ikhlas kepada Allah selama 40 subuh, maka Allah akan menunjukkan sumber-sumber hikmah dari hatinya pada lisannya. Artinya, salah satu model latihan yang bisa dilakukan adalah dengan mujahadah. Bagi Al-Ghazali, seseorang yang bisa konsisten ikhlas beramal untuk Allah, maka Allah akan memberikan jalan sehingga yang bersangkutan bisa memperoleh ilmu laduni. Cara untuk memperoleh ilmu laduni yang ketiga adalah dengan jalan tafakur. Ini adalah jalan normal, yang bisa dilakukan oleh siapa saja yang menginginkannya. Dalam banyak ayat juga dijelaskan oleh Al-Quran tentang perintah untuk tafakur ini, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Misalnya dalam Qiyas Yunus ayat 101, Allah berfirman, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditancapkan dan bagaimana bumi dihamparkan. Artinya, jika seseorang belajar dengan serius dan kesungguhan, memang karena ada gairah untuk menuntut ilmu yang luar biasa dan lillahi ta'ala, maka Allah akan membukakan, meminjam bahasa Al-Ghazali, pintu-pintu kegaiban. Dalam konteks ini, meminjam bahasa Fahrudin Faiz, bisa jadi kita hanya membaca satu baris, tetapi karena dilakukan dengan keseriusan dan kesungguhan, kita justru mendapatkan inspirasi setingkat berhalaman-halaman atau bahkan berjilid-jilid buku. Cara ketiga ini adalah hadiah untuk mereka yang memiliki keseriusan dalam menuntut ilmu sehingga dia dibantu oleh Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Demikianlah sahabat, semoga tidak cepat puas dan bosan sebab masih banyak edukasi yang ingin kami bagikan kepada sahabat. Bantu kami dengan like, komentar, subscribe channel Daf and Fish TV. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar selalu terdepan mendapat kabar dari channel Daf and Fish TV, channel pemersatu khodam leluhur Nusantara. Shollu ala Nabi Muhammad.